Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! Mengapa Manchester United harus segera datangkan Harry Kane dari Bayern Munich? Manchester United kembali dikaitkan dengan nama besar Harry Kane. Setelah tampil luar biasa bersama Bayern Munich, striker timnas Inggris ini dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan di lini depan setan merah. Musim 2024/25, Kane mencetak 41 gol dan 8 assist dalam 51 laga, 26 gol diantaranya di Bundesliga dan 11 di Liga Champions. Ia juga mencatatkan kontribusi luar biasa dalam sprint, pressing, serta konsistensi mencetak gol. Tak heran ia terpilih sebagai pemain terbaik Bundesliga, mengungguli bintang seperti Musiala dan Son. Kontribusinya tak berhenti di level klub. Kane telah menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris dan membawa pengalaman besar dari ajang seperti Euro dan Piala Dunia. Jiwa kepemimpinannya pun terbukti tak tergantikan. MU sangat membutuhkan striker berkelas dan berpengalaman, terlebih setelah era pasca Robin van Persie. Meski Rasmus Lund menjanjikan, ia butuh sosok senior untuk menuntunnya. Kane bisa menjadi solusi instan sekaligus inspirasi. Bagaimana menurut kamu, apakah Kane adalah jawaban atas kebangkitan Manchester United? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United harus perkuat Manuel Ugarte sebelum rekrut Benjamin Sesko. Manchester United tengah serius memburu striker baru dengan Benjamin Sesko dari RB Leipzig jadi target utama Ruben Amorim. Namun hasil imbang 2-2 kontra Everton dalam laga uji coba di Atlanta mengungkap masalah lain yang tak kalah krusial, lini tengah. Secara teknis, permainan United cukup menjanjikan. Pergerakan bola antara Bruno Fernandes, Maino O, hingga debutan Bryan Mbeumo tampak cair. Tapi perhatian justru tertuju pada performa Manuel Ugarte. Gelandang yang ditebus mahal dari PSG itu terlihat kesulitan mengikuti tempo intens Amorim. Beberapa kali kehilangan bola, termasuk yang berujung gol Everton di babak pertama. Para pengamat mulai bertanya-tanya apakah wajar jika United menggelontorkan dana besar untuk Sesko sementara jantung permainan masih rapuh. Apalagi gaya agresif yang diusung, Amorim menuntut lini tengah solid dan sinkron. Bruno mungkin akan lebih ditarik ke belakang, tapi tetap dibutuhkan gelandang bertahan yang tangguh. Jika Ugarte belum siap, Amorim dan INEOS harus segera ambil sikap. Tanpa lini tengah yang stabil, impian sepak bola atraktif di Old Trafford bisa tinggal wacana. Bagaimana menurutmu? Apakah Ugarte layak dipertahankan atau United harus cari pengganti sebelum datangkan striker baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim ingin bertahan 20 tahun bersama Manchester United. Meski musim perdananya di Premier League jauh dari kata sukses, Ruben Amorim punya ambisi besar bertahan 20 tahun sebagai manajer Manchester United. Usai mengakhiri musim 2024-25 di peringkat ke-15 tanpa satupun trofi, termasuk kekalahan di final Liga Eropa dari Tottenham, Amorim tetap optimis menyambut musim penuh pertamanya di Old Trafford. Pelatih asal Lisbon itu menegaskan keinginannya untuk membangun proyek jangka panjang bersama Setan Merah. Saya ingin bertahan 20 tahun, itu tujuan saya dan saya benar-benar mempercayainya, ujar Amorim kepada Sky Sports. Ia yakin keberhasilan akan datang seperti yang pernah terjadi di Sporting Club yang awalnya meragukannya, namun ia bawa meraih 5 gelar dalam 4 tahun. Sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, belum ada manajer MU yang bertahan lebih dari 2 tahun. Nama-nama seperti Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, hingga Ten Hag semuanya mengalami nasib serupa. Apakah Ruben Amorim akan mematahkan kutukan itu? Atau justru mengikuti jejak pendahulunya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya Amorim adalah sosok jangka panjang yang tepat untuk Manchester United? Manchester United siap bajak kiper Botafogo yang bikin PSG tak berkutik. Manchester United bergerak cepat di bursa transfer musim panas dengan mengincar John Victor, kiper muda milik Botafogo yang mencuri perhatian usai tampil gemilang melawan Paris Saint-Germain. Dalam laga Piala Dunia Klub, Victor jadi pahlawan kemenangan 1-0 Botafogo atas hasil yang langsung mengangkat namanya di radar klub-klub besar Eropa. MU sendiri memang sedang mencari penjaga gawang baru yang berpengalaman namun tetap terjangkau. Performa Andre Onana sejauh ini belum stabil membuat manajemen merasa perlu menambah persaingan sehat di posisi kiper. Ruben Amorim sebagai pelatih anyar ingin membentuk skuad kompetitif dengan kombinasi pemain muda berbakat dan bintang matang.
John Victor dengan usianya yang masih muda dan performa menjanjikan dinilai cocok dengan visi jangka panjang Amorim di Old Trafford. Apakah langkah ini jadi sinyal perubahan arah MU dalam strategi rekrutmen? Apakah Victor bisa menjadi pesaing serius untuk Onana atau hanya pelapis jangka pendek? Bagaimana menurutmu? Layakkah MU mendatangkan John Victor? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Diam-diam, Arsenal dekati wonderkid Rennes, siapa dia? Arsenal dilaporkan mulai memantau Jeremy Jacquet, wonderkid milik Stade Rennes yang mencuri perhatian sejak kembali dari masa peminjaman di Clermont Foot. Sejak Januari lalu, Jacquet berhasil mengunci satu tempat di tim utama Rennes dan berperan penting dalam upaya klub menghindari degradasi, mencatatkan 12 penampilan dan 1 assist. Performa solidnya membuat Rennes memperpanjang kontraknya hingga 2029, tanda kepercayaan jangka panjang pada bek muda ini. Tak hanya di level klub, Jacquet juga sukses menembus timnas Prancis U21 musim panas lalu, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik Ligue 1. Menurut jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, Arsenal kini tertarik untuk merekrut Jacquet. Mikel Arteta ingin membangun kembali kekuatan lini belakang The Gunners dan pasar Prancis terbukti sukses seperti saat mereka mendatangkan William Saliba. Meski sudah ada kontak awal, peluang transfer dalam waktu dekat masih kecil. Arsenal kemungkinan baru akan bergerak serius pada musim panas tahun depan. Bagaimana menurut kamu, apakah Jeremy Jacquet bisa jadi Saliba berikutnya untuk Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jorel Hato pede banget gabung Chelsea. Karena apa sih? Di usia yang baru 19 tahun, Jorel Hato menunjukkan keberanian besar dengan memilih bergabung ke Chelsea. Bek muda asal Belanda itu tak gentar menghadapi tantangan Premier League karena merasa sudah cukup berpengalaman. Chelsea menebus Hato dari Ajax dengan kesepakatan yang bisa mencapai 44 juta euro dan mengontraknya hingga 2032. Meski baru 3 musim bersama tim utama Ajax, Hato telah mengoleksi 111 penampilan di semua kompetisi termasuk Liga Eropa. Jumlah itu menjadi modal besar baginya untuk melangkah ke liga paling kompetitif di dunia. Aku hanya ingin debut bermain sebanyak mungkin. 3 tahun berlalu, aku sudah 19 dan punya lebih dari 100 laga untuk Ajax. Jadi, aku rasa aku punya pengalaman, kata Hato kepada laman resmi Chelsea. Ini waktu yang tepat untuk ambil langkah besar, datang ke Premier League, datang ke Chelsea. Dan sekarang aku di sini. Di Stamford Bridge, Hato akan bersaing dengan Marc Cucurella di posisi bek kiri, meski ia juga mahir bermain sebagai bek tengah. Keberanian dan fleksibilitasnya memberi angin segar bagi proyek jangka panjang Chelsea. Menurut kamu, apakah Hato bakal jadi andalan baru di lini belakang The Blues? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Man City tawarkan Echeverri ke Girona, tapi sang pemain ingin AS Roma. Manchester City dikabarkan menawarkan Claudio Echeverri ke Girona demi memberi sang gelandang muda menit bermain yang cukup di La Liga. Namun rencana itu justru berbenturan dengan keinginan Echeverri sendiri yang lebih memilih AS Roma sebagai tujuan. Pemain berusia 19 tahun asal Argentina tersebut memang masuk dalam radar AS Roma yang tengah membangun ulang lini tengah untuk musim depan. Daya jelajah, kreativitas, dan visi bermain Echeverri dianggap cocok untuk menambah kedalaman skuad Giallorossi, terutama saat lini depan mereka menemui kebuntuan. Direktur olahraga AS Roma, Friedrich Massara, terus berusaha meyakinkan Manchester City agar melepas Echeverri ke Olimpico, setidaknya dengan status pinjaman plus opsi beli. Sementara itu, City ingin tetap mempertahankan kendali atas masa depan sang pemain. Keinginan Echeverri sendiri cukup jelas, ia memprioritaskan Roma yang tampil di kompetisi Eropa ketimbang Girona yang absen dari pentas kontinental musim ini. Diskusi lanjutan antara Roma dan City kabarnya akan digelar dalam waktu dekat. Apakah City akan mengalah demi keinginan sang pemain? Menurut kamu, apakah Echeverri lebih cocok berkembang di AS Roma atau Girona? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Rodrigo sepakat gabung Liverpool, Isak makin menjauh dari Anfield. Liverpool resmi mengalihkan fokus transfer mereka ke Rodrigo Goes setelah negosiasi mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United menemui jalan buntu. Penjualan Luis Diaz ke Bayern Munich senilai 5 juta rupiah. 36 triliun memberi The Reds dana segar untuk memperkuat lini serang. Namun tawaran 110 juta untuk Isak ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. Dalam laporan terbaru dari ESPN Brasil via The Standard, Liverpool disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Rodrigo.
Jurnalis Ciro Lopez mengungkap bahwa penyerang Real Madrid itu menyetujui tawaran informal terkait kontrak dengan The Reds. Rodrigo dinilai cocok mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz berkat kelincahan dan ketajamannya di kotak penalti. Transfer ini diperkirakan menelan biaya sekitar 70 juta dalam kurung 1,45 triliun rupiah, jauh lebih masuk akal dibanding harga Isak yang mencapai 150 juta. Sementara itu, Alexander Isak dikabarkan kecewa berat. Ia bahkan disebut menolak latihan dan tak bermain di laga pramusim bersama Newcastle, memperkeruh suasana dengan klubnya. Menurut kamu, apakah Rodrigo adalah pilihan yang lebih tepat ketimbang Isak untuk Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar.